Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samrotul Widad. Saya dari Prodi D3 Keperawatan semester 4 dari Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang intranatal care atau persalinan dan bayi baru lahir. Konsep dasar persalinan. Persalinan merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37-42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung tanpa komplikasi, baik ibu maupun janin. Lalu ada bentuk persalinan. Yang pertama, persalinan spontan tanpa alat bantu dan hanya dari kekuatan ibu. Yang kedua, persalinan buatan, seperti ekstraksi forceps dan seksio cesaria. Yang ketiga, ada persalinan anjuran. Biasanya setelah dilakukan pemecahan ketuban dan pemberian pitocin. Lalu ada sebab mulainya persalinan. Yang pertama, penurunan kadar progesteron selama hamil. Estrogen dan progesteron seimbang dan pada akhirnya kehamilan progesteron menurun dan menimbulkan HIS. Yang kedua, ada teori oksitosin. Pada akhir kehamilan, biasanya oksitosin akan naik dan akan menimbulkan kontraksi pada otot-otot rahim. Yang ketiga, ada ketegangan otot-otot. Pada akhir kehamilan, otot-otot akan meregang dan makin rentan sehingga muncul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Yang keempat, ada prostaglandin. Kadar prostaglandin yang tinggi dalam air ketuban dan darah perifer saat sebelum melahirkan dan saat proses persalinan dapat mempengaruhi kontraksi miometrium. Adapun faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada power. Kekuatan yang mendorong janin keluar yaitu dengan HIS. Yang kedua ada passenger. Faktor janin meliputi sikap janin, letak janin, presentasi, bagian terbawah, dan posisi janin. Yang ketiga ada passage. Faktor jalan lahir meliputi bagian keras tulang-tulang panggul dan bagian lunak, otot jaringan, dan ligmen. Yang keempat ada psikis ibu. Rasa cemas yang menyebabkan rasa nyeri semakin bertambah. Yang kelima ada penolong persalinan. Faktor yang sangat berpengaruh dalam persalinan. Adapun tahap-tahap persalinan. Yang pertama ada kala 1. Pembukaan mulai dari HIS sampai pembukaan serviks lengkap 10 cm. Salah satunya memiliki 2 fase, fase laten dan fase aktif. Fase laten serviks membuka sampai 3 cm kurang lebih selama 8 jam. Dan fase aktif serviks membuka 4-10 cm kurang lebih 7 jam. Dan ada 3 fase dalam kala 1. Akselerasi, dilatasi, dan deselerasi. Lamanya kala 1 primi kurang lebih 12 jam dan pada multi kurang lebih 8 jam. Kala 2. Pengeluaran dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Kala 3. Kala uri, mulai dari bayi lahir sampai lahirnya plasenta kurang dari 30 menit. Kala 4. Kala nifas dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum. Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan asuhan yang memadai selama proses persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih, aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan bayi. Adapun tanda-tanda persalinan. Yang pertama, timbulnya HIS persalinan. Nyeri melingkar dari punggung ke perut bagian bawah, teratur, makin lama makin sering dan makin kuat. Kalau dipakai berjalan tambah kuat, mempunyai pengaruh pada pendaftaran dan pembukaan serviks. Yang kedua, ada keluar lendir bercampur darah dari janin lahir. Dengan pendaftaran dan pembukaan lendir dari kanalis cervicalis keluar disertai dengan sedikit darah. Sebab perdarahan yaitu lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen, bawah rahim hingga beberapa kapitalis terputus. Yang ketiga, keluar cairan ketuban dari jalan lahir.
terjadi jika selaput ketuban sudah pecah atau sudah robek. Ketuban ini pecah biasanya pembukaan lengkap atau hampir lengkap. Konsep dasar bayi baru lahir. Pengertian bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai 42 minggu dengan berat badan lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Ciri-ciri bayi baru lahir adalah berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badannya 48 sampai 52 cm, lingkar kepala 33 sampai 35 cm, lingkar dada 30 sampai 38 cm. Untuk pernafasan pada menit pertama cepat, kira-kira 80 kali per menit. Kemudian ia menurun setelah tenang, kira-kira 40 kali per menit. Kemudian kulit masih kemerah-merahan dan licin karena adanya jaringan subkutan yang cukup terbentuk dan diliputi oleh kartik kafilosa. Kemudian ada rambutnya sudah banyak, kuku sudah panjang tetapi masih lunak. Kemudian genitalia. Untuk genitalia ini, bila perempuan, labia mayora sudah menutupi labia minora. Kemudian pada laki-laki, testis sudah turun. Untuk eliminasi baik urin maupun mekonium akan keluar dalam waktu 40 jam pertama. Lalu ada refleks. Ada moro. Refleks moro ini terjadi bila adanya reaksi nyeri terhadap rangsangan yang mendadak. Biasanya kalau bayi tidak mempunyai refleks moro menandakan adanya kerusakan pada otaknya. Yang kedua ada rotting atau dasar. Merupakan reaksi terhadap belayan di pipi atau biasanya di sisi mulut. Biasanya bayi akan menoleh ke arah sumber rangsangan dan akan membuka mulut untuk menghisap. Kemudian ada sucking atau sedot. Jika bayinya normal dalam pemberian makan, bayi akan memiliki refleks sucking atau menyedot. Lalu ada mengedip atau refleks mata bertujuan untuk melindungi mata dari trauma. Selanjutnya ada refleks pelantar. Apabila kita menggenggam tangan bayi di jari-jarinya, dia akan menggenggam secara erat. Yang kelima ada bersihan jalan nafas. Apabila bayi itu tidak bernapas secara spontan, maka kita perlu memastikan jalan nafas dengan meletakkan posisi bayi secara terlentang di tempat yang keras atau hangat. Kemudian ada potong dan rawat tali pusat. Untuk pemotongan dan perawatan tali pusat sekitar 50 cm dari perut bayi, lalu dirawat pakai kasa steril. Kemudian ada pemberian salep mata. Untuk pemberian salep mata atau tetes mata ini diberikan setelah 1 jam setelah kelahiran. Dan terakhir ada pemberian ASI. Biasanya bayi setelah dipotong tali pusatnya, kemudian bayi diletakkan di atas dada ibu untuk mencari puting susunya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.